Biasanya laki yang tebas burung itu agak gila, sumpah. Karena dia harus minum terus obat, apalagi obat hormon. Dan ingat, itu masih somasi. Yang dikirimin Heni Sagara Mafia Skincare itu masih berbentuk somasi. Jadi mau gue robek, mau gue bakar pun gak ada masalah. Itu bukan LP, bukan laporan. Kalian bedain, laporan sama surat somasi itu beda. Surat somasi itu datangnya dari si Heni Sagara Gendut. Kalau somasi itu datangnya dari Heni Sagara Gendut. Kalau laporan itu datangnya dari kantor polisi yang dia datengin. Jadi beda. Kalau Sahrul, Bencong, Waria, Tebas, Perkutut itu kan nggak paham, bodoh. Jadi biar aja. Dia mau keluar. Dia mah tukang bohong. Dia bilang mana surat panggilannya belum datang. Jelas-jelas surat panggilannya udah dari minggu lalu dikirim hari Sabtu. Nah hari ini surat panggilan kedua. Sahrul. Gue tuh males ngasih war itu, Bencong itu. So berantem sama dia tuh kebanyakan fitnah keluarnya. Mengarang-arang cerita bebas. Kayak hidupnya bebas debat Perkutut. Bebas curi-curi uang orang. Bebas ngancem-ngancem. Ada anak tuyul itu tadi. Coba Sahrul, itu kan surat panggilannya udah dikirim lewat WhatsApp, dikirim ke rumah yang lagi KPR yang jauh di Jawa Timur yang bau Bandar Gebang itu juga udah dikirim, udah terima, ada tanda tangan elu. Coba berani sobek nggak kayak gue kalau emang lu nggak takut? Ayo sobek, berani nggak? Ingat ya, somasi dan laporan itu jauh banget. Somasi itu kita yang kirim. Kalau laporan itu bapak polisi yang kirim. Bener nggak rumahnya sering banjir? Nggak sering. Mungkin 2 tahun sekali. Tapi itu hanya genangan air di luar, nggak pernah masuk ke rumah saya. Rumah saya yang di sini nggak pernah kelelep air got. Tapi depannya iya, genangan airnya iya di depan rumah, tapi tidak masuk ke dalam rumah saya karena rumah saya tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang semenjak 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu udah ganti gubernur Jakarta. Ya alhamdulillah udah nggak pernah ada genangan air lagi kalau hujan gede di rumah saya. Tapi biasanya kalau hujan yang kayak hujan 4 tahun lalu tuh yang gede banget, yang 3 hari berturut-turut nggak berhenti, biar rumah di mana juga pasti banjir. Lah kalau ngomongin rumah, kalau si Kang Semir yang ngomong, iyain aja dia aja gembel. Ya rumah gue masih mending bisa dimasukin mobil 2, bisa masuk loh mobil 2 jalanannya. Rumah dia tuh nggak bisa masuk mobil Samsek. Makanya mobil dia tuh mobil apa itu? Gak usah takar-takaran kekayaan kalau sama gue, benar. Terus kalau gue disebutin dibilangnya sombong. Gak usah takar-takar kekayaan gue. Bener deh. Apalagi ngomong keluarga gembel, Umar Al-Bijri kan gembel, miskin. Ntar ya, gue fotoin. Tapi kan udah ada di Google rumah dia sekecil apa itu. Dalamnya gelap, atapnya pendek. Kalau yang ngomongin kayak begitu, suruh ngaca dulu deh. Capek bener. Ini apa lagi nih? Apa itu? Ada elang tuh. Kalian pasti mau ya di gift-gift gini ya pasti ya. Bu Peri gimana? Bu Peri seperti biasa dengan gayanya. Cuma bukan peri dia mah ibu-ibu iblis dia. Dengan gayanya di mobil Range Rover yang udah lama itu. Aku mau ngomong sebentar ya. Udah benerin baju melulu. Nih gue belum mandi aja muka gue nggak kucel nggak dekil. Nah kalau Umar Al-Bajide satu keluarga udah kucel, udah dekil, kotor, nggak enak dilihat, giginya hancur. Lo tau nggak gigi hancur yang di sini pecah, bibirnya warnanya hitam keungu-unguan. Ih, ya nggak usah dibilang lah, kalian juga punya mata bisa lihat sendiri lah.
kan punya mata, bisa lihat sendiri. Apakah gue berbohong bilang giginya pecah-pecah terus dalam giginya kelihatan? Itu kan pasti bau banget itu. Gigi pecah satu aja bisa mengakibatkan bau karena kuman bisa masuk dengan gampang. Ini hampir semua giginya pecah Umar Al-Bajideh. Pasti bau banget itu. Itu dijamin. Coba sok, kalian jangan bohong. Gigi bolong bau nggak? Satu aja yang bolong, bau nggak? Coba jujur. Apalagi ini semua mulut yang pecah giginya Umar Al-Bajideh. Coba tuh kalian kalau lihat bapaknya si Umar Al-Bajideh yang mukanya kayak beruk, yang mukanya kayak kungkung. Lo tau kungkung nggak? Kungkung, binatang kungkung. Lihat kalau lagi ngomong kan bibirnya ungu hitam tuh. Selidah-lidahnya warnanya gelap kayak kadal sumpah. Terus giginya pecah, semua giginya pecah. Bayangkan kalian, bau nggak? Menurut kalian deh, bau nggak? Nah, deh, ini bukan menghina ini ya, beda. Menghina sama ngomongin sesuai fakta jauh bedanya, Pecah semua giginya coba. Nah, terus dibilangin fakta dia nggak terima. Mungkin sama Bandar Gebang tempat pembuangan sampah, sama mulutnya, bauan mulutnya dia karena semuanya pecah, giginya semua pecah. Udah gigi pecah, perokok, udah selesai. Udah bukan bau Bandar Gebang lagi. Mungkin tempat pembuangan sepiteng digabungin satu Indonesia. Itu baunya. Coba fitnah nggak gue? Kalau gue bilang bibir hitam, keungu-unguan, giginya pecah-pecah, lidahnya warnanya gelap, kayak kadal, mukanya kayak kungkung, kungkung dicampur sama monyet. Dia bukan monyet, apa yang mukanya pada begini tuh monyet itu? Nggak ngerti namanya. Terus fitnah nggak gue kalau gue bilang dia dekil, kumel, jorok? Kan nggak ada yang fitnah. Kalau gue bilang dia miskin, gembel, kan nggak fitnah. Kalian kan lihat sendiri bagaimana cara dia datang ke Polres, sampai akhirnya gara-gara kok pakai mobilnya begitu sih? Akhirnya dia malu, dia ganti, dia sewa mobil. Gue nggak pernah fitnah deh, udah. Beruk kak, ya bener beruk. Rasman, mukanya jelek, kayak kura-kura ninja, pecah-pecah kayak jalan tol geradakan yang uangnya dikorupsi sama pemerintah. Coba mukanya lihat, dia juga bau, lipatan lehernya nggak ada, itu pasti bau. Kupingnya itu kalau dibuka, earphone-nya itu pasti kotoran kupingnya banyak tuh. Terus dia juga punya penyakit lambung, napasnya pasti bau. Dia miskin, Rasman Nasution miskin. Kenapa gue bisa bilang miskin? Lah dia minta duit sama John LBF. Katanya minta berapa aja. Jadi kan gue gak pernah fitnah. Dia Rasman Nasution mesum. Lah emang mesum. Masa minta video sama perempuan, minta papa payudara, padahal dia ada istri. Istrinya 8 lagi. Apa namanya? Mesum. Jadi gak ada yang fitnah. Capek banget. Makanya kalau ngeladenin orang kayak begitu tuh, bingung gue. Yang bilang udah gak ngerti lagi gue. Udah gue mau mandi ya. Gue mandi. Mira Hayati Dugong kenapa ada? Oh iya, ada video terbaru Mira Hayati Dugong itu seolah-olah dia ke pabrik sendiri. Gue kasih tahu Mira Hayati Dugong bodoh. Ini juga bodoh juga nih. Ini sama nih bodoh nih. Di mana-mana yang namanya kita mau ngisi skincare tuh harus higienis. Pakai yang namanya penutup rambut biar rambut nggak jatuh-jatuh. Pakainya sarung tangan. Ini udah nggak pakai sarung tangan. Tempat skincare potnya ditiup-tiup gini, terus ngupil, megang leher yang lehernya hitam, yang lehernya dekil, mukanya kayak tembok putihnya, ininya dekil nih. Terus gini-gini, masukin skincare, lakinya pula masukin sabun, nggak pakai sarung tangan, duduk begitu, nggak pakai baju yang hygiene buat masuk ke pabrik. Lu pabrik apa? Lu pabrik rumahan, PA, Mira Hayati PA. Gue nggak ngerti kenapa Polda Makassar nggak penjarain itu perempuan. Dia Mira Hayati Dugong, NRL nggak dipenjara, Maksi nggak dipenjara. Gue nggak ngerti sama Polda Makassar. Nggak ngerti. Terus dia sosokan uji lab mandiri. Yang lu uji itu bukan skincare yang direview sama dokter-dokter. Yang lu uji lab itu adalah skincare yang memang tidak ada kandungan merkuri dan hidrokinonnya. Mira Hayati Dugong bodoh. Lu pikir mata orang Indonesia tuh buta? Mereka banyak yang bisa baca. Yang lu uji lab itu skincare Apose. Yang udah di review itu skincare lu yang real berbahaya, belinya di Mira Hayati. Mira Hayati itu adalah merkuri hidrokinon real. Capek lagi. Udah capek banget gue ya.